Afdalnya setiap sebab itu orang berwudu. Kata para ulama, afdalnya setiap sebab yang berbeda itu berwudu. Seperti seorang sholat, kemudian setelah sholat dia ingin membaca Al-Quran, maka afdalnya dia berwudu. Sekali lagi, ini bukan perkaranya, permasalahannya masalah wajib atau tidak, tapi permasalahannya sunnah atau tidak. Mana yang lebih afdal? Ini harus digarisbawahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita, meluangkan waktu kita berhadir di majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita cari, apa yang kita tuntut pada sore hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita, ya, pembahasan kita kitab fikih sunnah wanita. Kita masuk pada halaman 35, yaitu perkara-perkara yang dianjurkan untuk berwudu. Apa saja perkara-perkara yang dianjurkan atau yang disunnahkan seseorang itu ketika berwudu? Ini maksudnya adalah tidak wajib, ya. Berwudunya tidak wajib, tapi dianjurkan. Kata beliau, yang pertama adalah ketika berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Termasuk, kata beliau, di dalam zikir secara mutlak umum, membaca Al-Quran, tawaf, di Ka'bah dan semisalnya. Sebelum mengerjakan amalan di atas, dianjurkan berwudu terlebih dahulu. Berdasarkan hadis Al-Muhajir bin Kunfut yang menerangkan bahwa dirinya mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau tengah berwudu. Beliau menjawab salam Al-Muhajir setelah selesai berwudu. Kemudian beliau menjelaskan, innahu lam yamna'ni an arudda alaik illa anni karihtu an adhkurullah illa ala taharatin. Sesungguhnya tidak ada yang menghalangiku untuk menjawab salammu, hanya saja aku tidak suka menyebut nama Allah zikir kecuali dalam keadaan suci. Meskipun ini bukan merupakan keharusan, berdasarkan hadis Aisyah yang menyatakan bahwasanya Nabi SAW senantiasa mengingat Allah setiap saat. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama, ya, di sini Syekh menjelaskan bahwasanya hal yang disunnahkan ketika berwudu, yaitu ketika berzikir kepada Allah. Kita tahu berzikir kepada Allah itu ada dua macam. Zikir itu ada dua macam. Zikir itu ada namanya zikir mutlak. Zikir mutlak itu adalah zikir yang tidak berkaitan, ya, zikir tersebut dengan waktu dan tempat. Itu disebut dengan zikir mutlak. Semacam apa? Di sini saya mencontohkan zikir mutlak itu adalah semacam seorang membaca Quran, tawaf di Ka'bah, ya,
atau seseorang berzikir ya di waktu dia kosong dia berzikir subhanallah, alhamdulillah atau Allahu Akbar, ini disebut dengan zikir mutlak, zikir yang tidak berkaitan dengan waktu ya, atau zikir yang tidak berkaitan dengan kaifiyah tertentu. Kemudian ada nama zikir muqayyad, zikir yang berkaitan dengan waktu, ada waktunya yang ditentukan untuk berzikir ini. Seperti apa? Misalnya seperti kita masuk masjid ada doanya, zikir di waktu sholat ada doanya, zikir di pagi hari ada doanya, zikir di sore hari ada doanya. Maka ini disebut dengan zikir muqayyad, zikir yang dibatasi waktu-waktunya. Kata beliau, disunahkan kita ini berzikir kepada Allah ya semuanya, dalam kondisi semuanya. Baik itu berzikir mutlak ataukah berzikir secara muqayyad. Ya, maka disunahkan kata beliau berzikir. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Muhajir bin Qunfud ya. Nabi SAW ketika itu beliau sedang dalam kondisi ya buang hajat. Kemudian setelah selesai beliau buang hajat, ada seorang sahabat mengucapkan salam kepada beliau, dan Nabi SAW beliau tidak menjawab salamnya, tidak menjawab salam orang ini. Ketika ya Nabi SAW berwudu, selesai berwudu, kemudian beliau mengatakan kepada orang tersebut, sesungguhnya tidak ada yang menghalangiku untuk menjawab salammu kecuali aku dalam kondisi tidak suci. Karena jawab salam waalaikumsalam itu bagian dari zikir. Maka Nabi SAW mengatakan, saya tidak ada yang menghalangi saya menjawab salammu kecuali saya dalam kondisi tidak suci. Berdasarkan hadis ini, para ulama mengambil kesimpulan bahwasanya kondisi orang berwudu di waktu berzikir itu lebih afdal ketika kondisi dia tidak berwudu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berdasarkan hadis ini, para ulama mengambil kesimpulan disunnahkan dan dianjurkan seseorang berzikir ketika dia mau disunnahkan orang itu berwudu ketika dia mau berzikir. Kemudian yang kedua, kata beliau di sini, disunnahkan juga kita berwudu sebelum tidur. Hal ini berdasarkan hadis Bara bin Azib. Ia berkata, Nabi SAW bersabda, "Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah, thumma ittaji' ala siqqika al-ayman, thumma qul Allahumma aslamtu nafsi ilaik." Al-hadis. Apabila kamu hendak tidur, berwuduklah sebagaimana wudu ketika hendak solat. Kemudian berbalinglah pada sisi kananmu. Lalu bacalah Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, aku serahkan jiwaku kepadamu. Hadis ini hadis yang sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis Bara ibn Azib ini menjelaskan bahwasanya disunnahkan seseorang itu berwudu sebelum dia tidur. Taib. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ada pertanyaan. Ada sebagian orang itu kadang tidurnya setelah Isya langsung. Apakah cukup wudu dia salat Isya langsung sekaligus wudu untuk tidur? Apakah itu sudah cukup ataukah tidak? Para ulama mengatakan, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan sebetulnya sudah cukup. Kalau seandainya ada orang sholat, kemudian dia tidak batal, kemudian dia bawa tidur, langsung dengan wudu tersebut, sebetulnya sudah cukup. Tetapi kalau seandainya orang itu berwudu kembali ketika dia mau tidur, maka ini tentu lebih baik. Tentu ini lebih baik. Tapi kalau seandainya dia mencukupkan dengan wudunya yang pertama saja, kemudian tidur, insya Allah dia sudah mengerjakan sunnah. Tapi kalau seandainya dia berwudu lagi, maka itu tentu yang lebih baik, lebih afdal. Kemudian bagaimana kalau seandainya wudunya batal? Berwudu sebelum tidur dan wudunya batal. Contoh misalnya belum terkelap ya, baru di atas ranjang terkantut misalnya. Apakah dia berwudu kembali atau tidak? Ya. Para ulama mengatakan selama orang tersebut ya sebelum dia tidur ya kemudian dia batal ya, maka kata ahlul ilm sebelum dia tidur wudunya batal,
maka disunnahkan dia berwudu kembali. Disunnahkan dia berwudu kembali. Taib. Bagaimana kalau seandainya wudunya itu batal di tengah-tengah tidur? Contoh misalnya, bangun tengah malam, ya, kemudian terkantut langsung, ya, terbangun dari tidurnya kemudian buang angin, atau bangun dari tidurnya tengah malam buang air kecil, ya, taib. Ketika dia mau tidur lagi, apakah disunnahkan dia berwudu atau tidak? Jawabannya adalah kalau orang tersebut, ya, dia bangun di tengah malamnya, kemudian dia buang hajat atau dia batal wudunya, apakah disunnahkan berwudu lagi? Tidak disunnahkan. Ya, tidak disunnahkan. Cukup dia berwudu dari wudu yang pertama tadi. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Maimunah. Kata Maimunah, kata Ibnu Abbas, bittu inda Maimunah, ya, bittu inda Maimunah maqam an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ata hajatahu faghasala wajhahu wa yadayhi summa nam. Kata Ibnu Abbas, sesungguhnya saya tinggal di tempatnya, rumahnya Maimunah, di tempatnya, di kasurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi, ya, beliau memiliki hajat, kemudian Nabi membasuh wajah beliau, kemudian membasuh kedua tangan beliau, kemudian Nabi tidur. Di sini Nabi SAW beliau tidak berwudu sempurna, tapi yang beliau basuh cuma wajah dan kedua tangan. Tentu wudu ini ada tidak wudu yang sempurna. Maka kata para ulama, ini menunjukkan bahwasanya kalau seandainya kita batal setelah tidur, wudu kita batal setelah tidur, maka itu tidak perlu lagi kita berwudu kembali. Cukup dengan wudu yang pertama tadi, berdasarkan hadis Maimunah. Kemudian, kalau seandainya tidak batal di pertengahan tidur, dia tidur tidak ada kentut dan semisalnya, kemudian bangun di pertengahan malam, ingin sholat tahajud, boleh tidak menggunakan wudu yang bekas tidur tadi? Ya, boleh tidak seseorang menggunakan wudu bekas dia sebelum tidur tadi untuk sholat tahajud? Jawabannya adalah tidak boleh. Kenapa? Karena tidur yang nyenyak itu membatalkan wudu. Maka wudu untuk sholat itu batal. Adapun wudu untuk tidur itu tidak batal. Ya, wudu untuk tidur itu tidak batal. Tapi wudu untuk melaksanakan ibadah sholat itu batal kalau seandainya seorang tersebut tidurnya nyenyak. Maka ketika dia bangun dari tidur, tidak boleh dia menggunakan wudu yang bekas dia tadi sebelum tidur. Karena wudu itu sendiri membatalkan, ya, karena tidur itu sendiri membatalkan wudu seseorang. Kemudian yang ketiga, kata beliau di sini, disunnahkan seseorang itu berwudu adalah bagi orang yang junub jika ia ingin makan, minum, tidur atau mengulangi hubungan badan. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, jika Nabi SAW dalam keadaan junub kemudian beliau ingin makan atau tidur, maka beliau berwudu seperti wudu di dalam salat. Dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda, idza ata ahadukum ahlah summa arada an ya'ud falyatawadda. Jika salah seorang di antara kalian mendatangi istrinya berhubungan badan lalu ingin mengulanginya, maka hendaklah berwudu terlebih dahulu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, Abu Daud dan At-Tirmidzi. Kata beliau di sini, seluruh makna yang terkandung dalam hadis ini, seluruh makna yang terkandung dalam hadis di atas dipahami sebagai sesuatu yang mustahab, hanya dianjurkan berdasarkan hadis Rafi'
yang akan dijelaskan dalam pembahasan mandi yang disunnahkan. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh menjelaskan perihal yang ketiga disunnahkan ketika berwudu adalah ketika seorang makan, minum, tidur atau mengulangi hubungan badan kembali bagi orang yang junub. Bagi orang yang junub. Pertama, yang ingin kita tegaskan, apa yang dimaksud dengan mengulangi hubungan badan? Mengulangi hubungan intim, apa maksudnya? Maksudnya adalah seseorang yang berhubungan intim kemudian selesai. Ya. Karena ada orang itu berhubungan intim kemudian keluar air maninya macam, tapi terus dia berhubungan intim. Maka ini bukan dimasukkan 2 kali. Tapi 2 kali itu kalau dia sudah berhubungan intim dengan keluarganya, dengan istrinya, kemudian dia selesai, ya, kemudian ingin mengulangi kembali, walaupun dia belum memakai berbusana, ya, walaupun dia belum memakai busana, dia berhubungan intim sebelumnya, kemudian dia tiduran, rebahan, ya, kemudian pengen lagi, ya, setelah berapa lama, 15 menit, 20 menit, setengah jam istirahat, pengen kembali. Nah, ini dimaksudkan. Ya, yang kedua kali disunahkan untuk berwudu. Taib. Perkataan di sini, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ata ahadukum ahla, summa arada ay ya'ud falyatawadda." Jika salah seorang di antara kalian, ya, mendatangi keluarganya kemudian ingin kembali, maka hendaklah dia berwudu. Taib. Disunnahkan di sini yang berwudu siapa? Apakah laki-lakinya saja, suaminya saja, ataukah istrinya, ataukah kedua-duanya? Maka para ulama mengatakan yang disuruh untuk berwudu di sini ketika dia mengulangi hubungan intim tersebut adalah suaminya. Adapun istri tidak disunnahkan. Karena hadis ini berbicara khusus untuk kaum pria. Kata Nabi SAW, "Idza ata ahadukum ahlah." Jika seandainya dia mendatangi keluarganya atau istrinya. Maka di sini Nabi SAW khitabnya yang diajak bicara adalah para suami. Oleh karena itu yang disuruh untuk mengulangi wudhu di sini adalah para suami. Maka istri tidak perlu dia mengulangi wudhunya. Ini berbeda dengan masalah membaca doa berhubungan. Kalau doa berhubungan, Allahumma jannibna wa jannibish syaitan ma razaqtana, maka ini kedua-duanya disuruh membaca. Baik itu suami ataukah istri, kedua-duanya, walaupun ada khilaf dalam masalah ini di kalangan para ulama, tapi yang benar adalah itu kedua-duanya disuruh membaca, seorang suami dan juga seorang istri. Tetapi kalau masalah berwudu, maka di sini ditujukan hanya kepada kaum pria. Adapun sang istri tidak perlu dia berwudu, ya, tidak perlu dia berwudu. Kemudian perlu dipahami keadaan orang junub itu, ya. Para ulama mengatakan tentu, ya, keadaan orang junub itu bertingkat-tingkat, ya. Keadaan orang junub itu bertingkat-tingkat. Sebagus-bagus keadaan orang junub adalah ketika dia junub dia mandi. Ketika dia junub dia mandi. Ya, maka ini keadaan yang paling sempurna. Kemudian dia datangi lagi istrinya. Maka ini keadaan yang paling sempurna. Maka keadaan yang paling bagus bagi orang junub adalah dia mandi setelah junub. Maka setelah itu dia ingin tidur, ingin mendatangi kembali lagi istrinya, makanya tidak ada masalah. Ini keadaan yang paling sempurna. Kemudian keadaan yang kedua adalah seorang yang junub itu sebelum dia tidur, ya, dia berwudu saja, tidak mandi. Dia cukup berwudu. Tentu ini keadaan yang lebih baik, ya, tetapi keadaan yang pertama tadi lebih afdal. Keadaan yang ketiga adalah seorang yang junub kemudian dia ingin kembali kepada istrinya, dia tidak mandi dan tidak berwudu. Boleh apa tidak? Seorang mendatangi istrinya
tetapi dia tidak mandi dan tidak dia tidak mandi, ya tidak mandi junub dan juga tidak wudu. Boleh tidak? Dia datangi istrinya yang kedua kalinya boleh. Ya, tetapi kita katakan keadaan yang paling afdal orang mendatangi istrinya adalah dia kondisi mandi. Mandi wajib, ini kondisi yang paling afdal. Kondisi yang kedua adalah kalau dia tidak mandi hendaknya dia berwudu kalau ingin mengulangi kembali. Kemudian kondisi yang ketiga adalah kondisi di mana seseorang tidak mandi dan tidak berwudu ketika mendatangi istrinya, dan yang mana ketiga ini juga boleh tapi tingkatan yang paling rendah. Dan perlu dikasih catatan Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya tidak boleh seseorang itu tidur sedangkan dia dalam kondisi junub tanpa menyentuh air, tanpa dia bersuci, baik itu dia mandi atau wudu. Kalau tidak bisa mandi atau dia berwudu, karena dilarang oleh Nabi SAW seseorang tidur sebelum dia berwudu. Kalau dia dalam kondisi junub, ya, maka perlu diingat ini. Ya, kadang-kadang sebagian orang dalam kondisi junub langsung teguring, ya, ya, tidak berwudu. Maka para ulama khilaf, ya, apa hukumnya orang junub kemudian dia langsung bertidur tanpa berwudu. Sebagian ulama haram, sebagian ahli ilmu mengatakan itu makruh hukumnya. Wallahu taala alam, paling dekat hukumnya adalah makruh, ya. Paling dekat hukumnya adalah makruh. Ya, maka seorang berusaha sebelum dia tidur maka hendaknya dia ya berwudu, ya. Kemudian apakah ini berlaku pula hanya untuk suami saja berwudu ini? Ya, tidur sebelum mandi junub ini, ya, tidur sebelum mandi ini, apakah hanya berlaku hanya untuk para suami saja, istri tidak? Ini berlaku semua, suami dan istri. Yang kita katakan tidak berlaku di sini hanya dalam masalah berwudu. Maka berwudu bagi seorang suami itu dianjurkan ketika dia mendatangi istrinya yang kedua kalinya, bukan tidur. Ya, mendatangi istrinya yang kedua kalinya disunnahkan dia berwudu suami. Adapun istri tidak mengapa mereka tidak berwudu. Wallahu taala alam. Kemudian kita lanjutkan yang keempat, kata beliau, disunnahkan juga berwudu sebelum mandi besar. Hal ini didasari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi junub, beliau memulai dengan mencuci tangannya yang kanan, kemudian yang kiri, lalu mencuci kemaluan dan berwudu seperti wudu untuk salat. Di sini Syekh menjelaskan bahwasanya hal yang disunahkan pula ketika kita berwudu adalah sebelum mandi besar, sebelum mandi wajib disunahkan kita berwudu. Taib. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang masalah berwudu sebelum mandi besar. Terjadi khilaf di dalam masalah ini. Syekh melihat disunnahkan berwudu sebelum mandi besar. Sebagian ulama mengatakan tidak disunnahkan berwudu sebelum mandi besar, tetapi yang dimaksudkan adalah seseorang membasuh mukanya, membasuh tangannya, ya, kemudian membasuh kepalanya. Ini bukan wudu seperti salat, ya, bukan wudu seperti salat persis, tapi mirip, yaitu membasuh mukanya, membasuh kedua tangannya, dan membasuh kepalanya. Di dalam salat, ya, di dalam sholat itu kita ketika kepala itu dibasuh apa diusap? Diusap, bukan dibasuh. Tetapi di dalam mandi junub, hadis Aisyah dan Maimunah, di sana dikatakan ketika Nabi SAW membasuh muka beliau, membasuh kedua tangan beliau, pas kepala Nabi tidak mengusap, tapi Nabi membasuhnya. Maka ini tentu kata para ulama berbeda dengan wudu. Ya, berbeda dengan wudu.
Oleh karena itu ahlu ilm mengatakan bahwasanya sebelum mandi besar itu bukan yang dimaksudkan wudu di sini wudu syar'i, bukan. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah wudu al-lughawi, ya wudu secara bahasa, yaitu membasuh muka, tangan, ya, bukan seperti wudu di dalam salat. Intinya sebelum mandi besar itu apakah disunnahkan berwudu atau tidak, terjadi khilaf di kalangan para ulama, dan insya Allah nanti kita akan bahas secara detail khusus permasalahan mandi besar ini. Apakah disunnahkan untuk berwudu ataukah tidak? Nanti insya Allah ada pembahasannya secara khusus dalam masalah mandi wajib. Kemudian yang kelima, kata beliau disunnahkan juga berwudu adalah setelah makan makanan yang dipanggang atau yang dibakar. Berdasarkan sabda Nabi SAW, tawadda'u mimma massatin nar. Kata Nabi SAW, berwudulah setelah makan makanan yang dipanggang atau dibakar. Perintah ini bersifat anjuran. Berdasarkan hadis Ammar bin Umayyah Ad-Dhamiri, ia berkata, aku melihat Nabi SAW memotong 3 kambing dan memakan sebagiannya darinya. Setelah itu adzan salat dikumandangkan. Kemudian beliau berdiri dan meletakkan pisau lalu mengerjakan salat tanpa berwudu lagi. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, permasalahan ini sudah pernah kita singgung. Permasalahan berwudu ketika memakan makanan yang disentuh oleh api atau dibakar. Kita katakan yang benar adalah hukumnya sunnah, bukan wajib, dan juga bukan hukumnya terhapus, tetapi yang ada adalah sunnah. Jadi sunnah seseorang itu berwudu ketika memakan sesuatu yang dibakar, yang disentuh api, ya apa saja kita memakan sesuatu yang disentuh api atau yang dibakar, maka disunnahkan kita berwudu. Kemudian, ya ini sudah kita bahas secara panjang lebar, tidak perlu lagi kita bahas masalah memakan makanan yang dipanggang atau dibakar. Kemudian yang keenam, kata beliau, memperbaharui wudu untuk setiap sholat. Ya, dianjurkan yang keenam, kita disuruh memperbaharui wudu untuk setiap sholat. Hal ini berdasarkan hadis Buraidah. Ia berkata, Nabi SAW berwudu setiap kali hendak sholat. Tetapi pada saat Fathul Makkah, beliau berwudu mengusap khuf sepatunya, kemudian mengerjakan beberapa kali sholat dalam satu wudu. Para ulama mengambil dari hadis Buraidah ini, bahwasanya disunnahkan berwudu untuk setiap kali sholat. Karena kata Buraidah, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatawaddau 'inda kulli sholatin. Kata Buraidah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berwudu setiap kali sholat. Maka kata mereka, setiap kali sholat itu disunnahkan berwudu. Pertama, apakah sunnah kita berwudu setiap kali sholat? Jawabannya tidak mutlak demikian, tapi harus dirinci. Seperti apa perinciannya? Pertama, kalau seandainya sholat itu merupakan gabungan antara 2 sholat, maka tidak disunnahkan berwudu setiap kali sholat. Contoh misalnya, antum ingin menjamak 2 sholat, zuhur dengan asar. Kemudian setelah antum sholat zuhur, ingin menjamak asar, antum berwudu lagi, tidak. Ya, tidak, sunnahnya tidak demikian. Yang kedua, kalau seandainya sholat itu langsung antara sholat fardu dengan sholat nafilah. Contoh misalnya, Anda sholat zuhur 2 rakaat. Kemudian setelah sholat zuhur, Anda ingin sholat sunnah rawatib sholat zuhur. Apakah disunnahkan berwudu? Tidak. Cukup pakai 1 wudu. Ya, cukup pakai wudu sholat tadi. Atau seperti seseorang sholat tarawih dengan sholat witir, yang mana sholat tarawih dan sholat witir ini adalah 2 sholat yang berbeda. Tetapi apakah kita berwudu setiap kali sholat tersebut? Tidak. Cukup 1 kali wudu saja. Taib. Bagaimana kalau seandainya orang tersebut dia berwudu
pada setiap sholat, kemudian apakah dia juga berwudu setiap kali berbeda sebab. Contoh misalnya, saya tadi sholat, saya sholat asar, kemudian setelah selesai sholat asar berzikir, ingin membaca Al-Quran. Apakah disunahkan saya ketika ingin membaca Quran ini berwudu? Apakah afdalnya saya berwudu kembali ataukah cukup memakai wudu dari sholat asar tadi? Maka jawabannya adalah ya, afdalnya setiap sebab itu orang berwudu. Kata para ulama, afdalnya setiap sebab yang berbeda itu berwudu. Seperti seorang sholat, kemudian setelah sholat dia ingin membaca Al-Quran, maka afdalnya dia berwudu. Sekali lagi, ini bukan perkaranya, permasalahannya masalah wajib atau tidak, tapi permasalahannya sunnah atau tidak. Mana yang lebih afdal? Ini harus digarisbawahi. Bahwasanya yang dipermasalahkan ini afdalkah ataukah tidak afdal. Maka kata para ulama, afdalnya adalah setiap sebab yang berbeda itu dia berwudu. Contoh, ya tadi saya sholat asar, kemudian sebelum mengisi, misalnya saya ingin mengisi waktu saya dengan membaca Al-Quran. Apakah disunahkan saya ketika menyentuh Al-Quran itu berwudu lagi? Maka jawabannya iya. Jawabannya iya, afdalnya dia berwudu. Tapi kalau seandainya dia tidak berwudu, mencukupkan wudu di waktu sholat, maka tidak mengapa. Kemudian para ulama mengatakan kadang-kadang mengulang wudu ini bisa jadi bid'ah. Seseorang mengulang wudu setiap kali dia sholat, ini bisa jadi bid'ah. Kapan dia menjadi bid'ah? Dikatakan oleh para ulama bahwasanya seseorang mengulang wudu ya ketika sholat ya adalah dia tidak menggunakan wudu itu untuk sholat. Wudu yang dia gunakan tidak untuk sholat. Kemudian dia ulang wudunya. Contoh misalnya, saya ya berwudu, saya batal. Saya berwudu. Kemudian wudu ini belum saya gunakan untuk sholat. Kemudian setelah 1 jam masuk waktu sholat zuhur. Kemudian saya berwudu kembali. Ya, saya berwudu kembali untuk sholat zuhur. Apakah disunahkan demikian? Tidak. Ya, tidak diketahui oleh para salaf. Mereka berwudu sedangkan wudu pertama belum digunakan untuk sholat. Makanya Syekh Islam pernah mengatakan, kata beliau, ya, amma ma lam yusalli bihi fala yustahab lahu. Ya, i'adatul wudu bal tajdidul wudu misla hadza bid'atun. Kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah, jika seandainya ada seseorang belum sholat dengan wudunya yang pertama, maka tidak disunnahkan dia mengulangi wudunya. Adapun mengulangi wudu pada kondisi semacam ini, maka ini disebut dengan bid'ah, kata beliau. Ini adalah perbuatan bid'ah. Oleh karena itu, ya, seseorang ketika dia tidak menggunakan wudu pertama untuk sholat, maka tidak perlu dia mengulangi wudunya kembali kalau seandainya tidak batal. Karena tidak diketahui ini adalah perbuatan para salaf atau dilakukan oleh para salafus saleh. Kemudian hal yang ketujuh, kata beliau, yang disunnahkan ya ketika berwudu. Jadi Bapak Ibu, yang keenam tadi Anda garis bawahi, disunnahkan berwudu itu adalah ketika ya sebabnya berbeda. Ya, berhadas, ya ada hadas, sebabnya berbeda, atau ya disunnahkan berwudu itu kalau seandainya dua sholat yang berbeda, zuhur dengan asar. Adapun sholat yang digabungkan tadi maghrib dengan isya, tarawih dengan witir, ya maka ini, atau sholat rawatib, zuhur dengan qabliyahnya atau ba'diyahnya, maka ini tidak disunnahkan mengulang wudu ya di antara setiap sholat ini. Ya, yang disunnahkan mengulang wudu itu adalah ketika sholat tersebut ya berbeda, ya ketika sholat tersebut berbeda dan wudu tersebut sudah digunakan untuk sholat, ingin melaksanakan sholat berikutnya, maka ini yang disunnahkan. Adapun wudu tersebut tidak digunakan untuk sholat, kemudian berwudu lagi setelah masuk waktu sholat, maka ini yang dikatakan oleh Syekh Islam bisa masuk ke dalam perkara bid'ah, ke dalam perkara yang tidak disunnahkan. Kemudian yang ketujuh, kata beliau, disunnahkan pula berwudu ya setiap kali berhadas.
setiap kali batal wudunya. Hal ini berdasarkan hadis Bilal seperti yang telah disebutkan bahwa Nabi SAW mendengar suara sendal di surga. Nabi SAW mendengar suara sendal di surga. Lalu beliau bertanya, dengan amalan apa engkau mendahuluiku sampai kepadanya surga? Kata Nabi, bima sabaqtani ya Bilal. Ya, dengan apa engkau mendahuluiku, kata Rasulullah, sehingga engkau masuk surga. Aku mendengar ya suara kakimu, suara sendalmu di surga. Kemudian beliau berkata, wahai Rasulullah, setiap kali selesai mengumandangkan adzan, aku selalu menyertainya dengan sholat 2 rakaat. Dan setiap kali berhadas, aku langsung berwudu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, itulah sebabnya. Kata Nabi, itulah sebabnya. Hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya disunnahkan kita berwudu setiap kali kita berhadas. Hadas apa saja? Ya, hadas kecil ataukah hadas besar. Dengan apa? Dengan hadis Bilal ini. Bilal setiap kali dia berhadas, dia berwudu, ya. Kemudian ya, beliau sholat dua rakaat setelahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala masukkan Bilal ke dalam surga. Taib. Di sini ada pertanyaan, ya, sedikit keluar tema tapi penting. Di sini Nabi SAW menyebutkan Bilal masuk surga. Padahal kita tahu Bilal bukan termasuk asyar mubasysyirin bil jannah. Tidak termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga. Tapi kenapa di sini Nabi SAW menyebutkan Bilal masuk surga? Banyak orang salah paham dalam masalah ini. Sebagian orang menganggap bahwasannya yang dijamin masuk surga itu cuma 10 orang sahabat itu saja. Adapun sahabat yang lain tidak ada jaminan masuk surga. Ini keliru. Tapi ini dimaksud karena asyara mubasysyirin bil jannah, 10 masuk surga yang disebutkan dalam satu hadis. Yang disebutkan dalam satu hadis 10 orang. Dan banyak sahabat-sahabat itu yang dikatakan oleh Nabi penghuni surga. Di antaranya Bilal. Ya, ini yang kita sebutkan ini, penghuni surga. Di antaranya Uqasyah Ibnu Mihsan adalah penghuni surga. Ketika beliau bertanya, ya wahai Rasulullah, ij'alni minhum. Kata-kata Nabi, nanti ada 70.000 golongan umatku masuk surga tanpa hisab. Ya. Kata Nabi, apa itu sifatnya? Humul ladzina yastarqun wa la yaktawun wa la yatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Yaitu mereka yang tidak meminta ruqyah, mereka tidak meminta tatayyur, dan mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Uqasyah, ya Rasulullah, ud'ullaha ayj'alani minhum. Wahai Rasulullah, berdoalah engkau, doakanlah aku wahai Rasulullah kepada Allah agar aku termasuk dari 70.000 golongan, 70.000 orang masuk surga tanpa hisab. Kata Nabi, anta minhum, engkau termasuk dari 70.000 orang masuk surga tanpa hisab. Ini menunjukkan bahwa Uqasyah juga dijamin oleh Nabi masuk surga. Bahkan Imam Ibn Abdul Barr rahimahullah ta'ala, beliau menukil bahwasanya semua sahabat itu di surga. Beliau menukil bahwasanya semua sahabat itu di surga. Ya. Tetapi kenapa para ulama tidak mengatakan semua sahabat itu di surga secara jelas? Karena mereka ingin beradab dengan Nabi. Karena Nabi SAW menyebutkan ada sebagian seorang sahabat masuk surga, maka para ulama ingin beradab dengan Nabi sehingga mereka tidak mentansis, tidak mengatakan sahabat ini surga, sahabat ini surga. Kenapa? Karena ingin beradab dengan Rasulullah SAW. Padahal Imam Ibn Abdul Barr menukil ijma' bahwasanya semua sahabat itu di surga. Maka amalan yang dilakukan Bilal ini adalah amalan yang sangat agung. Beliau berwudu setiap kali berhadas dan melaksanakan sholat dua rakaat. Ya, maka ganjarannya Nabi SAW mengatakan bahwasanya mendengar suara sendalnya Bilal di surga. Taib. Yang ke-8, kata beliau, disunnahkan juga berwudu karena muntah. Ya, disunnahkan seseorang itu berwudu karena muntah. Hal ini
berdasarkan hadis Ma'dan bin Abi Talhah dari Abu Darda, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah muntah. Karena itu beliau berbuka, tidak berpuasa. Setelah itu beliau berwudu. Beberapa waktu kemudian aku bertemu dengan Thauban di Masjid Damaskus. Lalu aku menceritakan kejadian tersebut. Ia berkata, betul sekali. Akulah yang menuangkan air wudu kepada beliau ketika itu. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh menyebutkan bahwasanya disunnahkan seseorang itu ketika dia muntah itu berwudu. Ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau muntah, beliau berwudu. Ya. Tentu sudah kita jelaskan masalah ini, muntah itu tidak membatalkan wudu. Muntah itu tidak membatalkan wudu, ya. Kita sampaikan, tetapi pertanyaannya apakah muntah itu najis atau tidak? Ya. Apakah muntah itu najis atau tidak? Para ulama mengatakan, ya, jumhur ulama terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini. Jumhur ulama mengatakan bahwasanya muntah itu najis. Muntah itu najis, baik itu muntah orang dewasa ataukah muntah anak kecil. Maka muntahnya najis. Kenapa muntah itu najis? Kata jumhur ulama bahwasanya muntah itu ketika makanan itu dimakan masuk ke dalam lambung seseorang, kemudian ya makanan itu sudah berubah. Ya makanan itu sudah berubah. Ya, ketika di lambung diproses ya, maka dia berubah. Ya, baunya pun juga berubah. Makanya ketika orang itu muntah itu seringnya warnanya berubah. Maka kata para ulama itu sudah berubah, maka itu seperti kotoran. Ya, ketika kita makan, ya, makan nasi misalnya, berubah jadi kotoran. Kenapa bisa berubah jadi kotoran? Karena di lambung itu mengubahnya, ya, diubah. Sama seperti itu ketika makan kata mereka, maka makanan di lambung itu mengubah. Sehingga ketika dia keluar, ya, berubah warnanya, berubah bentuk dari bentuk aslinya, maka kata para ulama ini sudah mengalami perubahan, maka itu adalah najis, najis. Tetapi bagaimana kalau seandainya tidak berubah makanannya? Ada orang makan baru sebentar, belum sempat masuk mungkin, atau belum sempat dicerna mungkin, kemudian dimuntahkan kembali. Apakah juga itu najis? Terjadi khilaf yang kuat di antara jumhur itu sendiri. Jumhur mengatakan najis tetap, walaupun tidak berubah makanannya. Makan bakso keluarnya bakso misalnya, ya. Makan ya ayam panggang keluarnya ayam panggang utuh, ya. Misalnya, taib tidak berubah, maka kata jumhur walaupun tidak berubah itu tetap najis, karena dia sudah terkontaminasi di lambungnya. Tetapi Imam Malik melihat tidak. Imam Malik kalau tidak berubah warna makanannya, kata beliau tidak najis. Maka pendapat Imam Malik ini yang benar. Ya, karena dia tidak berubah, seperti maka asalnya dalam kondisi suci. Pendapat yang kedua mengatakan muntah itu tidak najis apapun keadaannya. Apapun keadaannya, mau berubahkah makanannya ataupun tidak najis, dan ini pendapat Syekh Albani, Syekh Utsaimin dan yang lainnya. Tetapi kebanyakan ulama terdahulu mengatakan itu najis. Wallahu taala alam, pendapat yang mengatakan najis ini lebih kuat. Terus bagaimana dengan muntah anak-anak? Ya, muntah anak-anak, ya. Kadang muntah anak-anak itu ya khususnya sebagian orang kadang-kadang diuji dengan anak yang suka muntah. Ya, kadang muntah di kasur, muntah di baju, ya, muntah di lantai. Nah, apakah muntahnya itu juga najis? Jawabannya iya. Muntah anak-anak itu najis. Taib. Bagaimana Ustaz? Sedangkan anak saya sering muntah ini. Ya, sering muntah. Maka kata para ulama, ya, anak yang sering muntah itu najisnya dimaafkan.
Ya, dia adalah sesuatu yang dimaafkan ya. Anak-anak ya. Makanya kata para ulama, muntahnya anak-anak itu sesuatu yang dimaafkan. Ya, najisnya sesuatu yang dimaafkan. Kenapa? Karena susah untuk dijaga. Karena susah untuk dihindari. Sehingga dia dimaafkan. Ya, dan ini pendapat jumhur ulama bahwasanya muntah anak-anak itu dimaafkan najisnya. Sehingga ya cukup dia bersihkan saja bagian yang terkena muntah ya, apalagi anak-anak kadang-kadang dia tidak bisa membersihkan mulutnya yang ada muntah, apalagi anak-anak setelah muntah dicium abahnya ya, dicium ibunya, dicium jidiknya padahal dia baru muntah ya, dan bisa jadi bekas muntah itu masih ada di dalam mulutnya ya. Maka kata para ulama itu dimaafkan ya, muntah anak-anak itu dimaafkan ya. Kenapa? Karena itu susah untuk dijaga. Ya, apalagi anak-anak tidak bisa membersihkan mulutnya, ya, tidak bisa membersihkan di dalam mulutnya. Wallahu taala alam ya, dan inilah pendapat yang paling kuat bahwasanya kalau muntah anak-anak itu dimaafkan kenajisiannya, cukup dibersihkan apa yang nampak saja. Kemudian kata Syekh di sini beberapa perkara yang harus diketahui berkaitan dengan masalah wudu. Yang pertama, kata beliau, tidak mengapa berbicara ketika berwudu karena tidak ada dalil yang melarangnya. Yang pertama, kata beliau, tidak mengapa seseorang berbicara ketika berwudu karena tidak ada dalil yang melarangnya. Maka apakah boleh seseorang itu berbicara ketika berwudu? Jawabannya boleh. Ada sebagian orang itu beranggapan tidak boleh ketika berbicara waktu berwudu. Makanya ketika dia berwudu, ketika ditegur, "Siapakah berikam?" Berdiam aja sidin, kadang mau menjawab. Ya. Kemudian ini yang menakuni ini masih kadang mau ampe menakuni, "Di mana kamu ini rumahnya?" Berdiam aja sidin. Ya. Ya. Kadang ya setelah itu masih jadi takuni, ya, "Pian baik aja kah? Sehat aja kah?" Ya. Macam. Ada sebagian orang kadang mau menjawab dengan berkeyakinan bahwasanya berbicara ketika berwudu itu tidak boleh atau membatalkan wudu. Maka ini kurang tepat. Ya. Berbicara ketika berwudu itu boleh. Tidak ada dalil yang melarangnya. Tetapi jangan sampai orang itu asik berbicara tetapi dia kelupaan wudunya. Ada sebagian orang tuh hanya membasuh sebuting, ya, membasuh muka, kerannya dimati, berpender, ya, apa macam, ya, tuntung pender, basuh pulang, apa, tangannya kemudian berpender pulang, apa macam. Ada sebagian orang kadang-kadang semacam itu, ya. Nah ini harus diperhatikan. Kalau kering sudah salah satu anggota wudunya lebih kering, sudah lama, baru dia basuh lagi anggota wudu yang lain, ini dia akan kehilangan apa? Tidak memenuhi rukun wudu, yaitu mualah, harus continue. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ada sebagian orang itu ketika berwudu itu pelupa orangnya. Iya. Ketika diajak bicara, keinget tadi basuh mana? Iya. Iya, tadi sudah kata basuh apa kepala, ya. Ada sebagian orang Masya Allah pelupa. Kalau sudah diajak bicara sudah blank, dia bingung. Nah, orang-orang semacam ini hendaknya dia tidak berbicara ketika berwudu agar tidak menimbulkan keraguan, kewas-wasan di dalam wudunya. Tetapi secara asal orang yang berwudu itu berbicara tidak ada masalah, tidak ada larangannya, dan juga tidak makruh, ya, dan tidak makruh. Kemudian kata Syekh di sini, yang kedua yang harus diketahui berkaitan dengan masalah wudu adalah tidak ada zikir atau bacaan khusus yang dibaca di sela-sela wudu. Yang ada adalah zikir doa setelah wudu. Ini juga sudah kita sampaikan pada pembahasan masalah wudu. Saya katakan tidak ada doa yang sahih ketika berwudu kecuali satu doa, yaitu setelah berwudu. Adapun sebelum berwudu membaca bismillah, ya, ini hadisnya lemah. Ya, kemudian juga di sela-sela berwudu dia membaca doa-doa tertentu, maka ini juga adalah hadisnya lemah. Maka tidak ada zikir tertentu. Yang ada adalah doa setelah habis berwudu. Kemudian yang ketiga kata beliau di sini, tidak sah wudu seorang wanita yang menggunakan kutek, cat kuku,
karena air wudunya tidak sampai meresap ke dalam kulitnya. Adapun daun pacar tidaklah mengapa, karena tidak menghalangi meresapnya air wudu ke dalam kulit. Meskipun lebih baik dihilangkan terlebih dahulu sebelum berwudu dan sholat. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abbas, beliau berkata, wanita-wanita kami menggunakan pewarna kuku yang paling bagus, yaitu daun pacar. Mereka menggunakannya setelah sholat isya dan menghilangkannya sebelum sholat subuh. Al-Baihaqi, kata Syekh, meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Ibrahim An-Nakhai, beliau berkata tentang perempuan yang mengecat kukunya yang hendak melaksanakan sholat tetapi belum berwudu. Jika ia mau mengerjakan sholat, hendaklah ia menghilangkan cat kukunya terlebih dahulu. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini saya menjelaskan bahwasanya tidak sah wudu seseorang kalau seandainya di kukunya itu ada cat kuku, kutek. Tidak sah, kata beliau, harus dihilangkan. Ini pendapat benar, ya, karena di antara syarat wudu itu harus sampainya air ke anggota wudu. Adapun kutek itu menghalangi sampainya air ke anggota wudu. Tetapi apakah mutlak semacam itu? Tidak mutlak juga. Kenapa? Kalau seandainya kuteknya sedikit, misalnya sidin di tangan ini dikuteki cuma sini-sini aja, satu tangan, satu jari aja misalnya, kuteknya sedikit, ya di kuku, dan di kuku pun ya cuma satu jari, ya di satu jari, ya kemudian satu jari pun tidak full, ya kemudian dia berwudu, tidak dia hilangkan kutek tersebut, apakah sah wudunya? Kita katakan sesuatu yang kecil, yang sedikit, ya yang ada di kuku seseorang, maka itu wudunya sah, itu dimaafkan. Itu dimaafkan, sama seperti tukang cat. Dia mencat rumah, kemudian ada bagian dari cat itu menempel di kulitnya, di tangannya. Kemudian susah untuk dihilangkan. Masuk waktu sholat, kemudian dia berwudu. Tentu air wudu tidak mengenai tangan yang terkena cat tersebut. Kita katakan apakah wudunya tidak sah? Kita katakan tidak demikian juga. Dilihat apakah banyak catnya ataukah sedikit. Kalau sedikit yang menimpa di tubuhnya tidak bisa dihilangkan, maka wudunya sah. Dan itu sesuatu yang dimaafkan. Ya. Sesuatu yang dimaafkan. Sama seperti itu pula, tidak hanya kutek, tapi sesuatu kotoran kuku. Biasanya ada sebagian orang itu, masya Allah, ya, kukunya itu panjang, di bawah kukunya itu betagar. Ya, banyak kotorannya, hirang-hirang di bawah kukunya, ya. Mungkin ada sebagian orang, ya, kukunya hirang-hirang di bawah. Orang berwudu, orang yang memiliki kuku semacam ini, kemudian dia berwudu, apakah sah wudunya atau tidak? Ya tentunya kotoran yang di bawah kukunya itu menghalangi air sampai ke kulitnya. Jawabannya sah wudunya. Itu wudunya sah, maka tidak mengapa. Ya. Maka yang dimaksudkan di sini adalah kutek yang banyak di tangannya yang menghalangi sampainya air wudu. Maka ini tidak sah wudunya. Maka hendaknya dihilangkan atau diganti dengan pacar atau diganti dengan pewarna kuku yang memungkinkan air sampai. Maka silahkan menggunakan pewarna kuku. Ya. Kalau Anda bertanya pewarna kuku yang mana Ustadz, nah pian takuni ke salon itu. Ya, pewarna kuku apa yang sampai ya air mengenai kukunya. Taib. Kemudian yang keempat, yang terakhir, kata beliau, dibolehkan mengelap anggota badan yang terkena air wudu dengan kain, sapu tangan atau sejenisnya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, beliau berkata, para ulama dari kalangan sahabat Nabi dan orang-orang setelah mereka memberikan keringanan untuk mengelap bekas wudu dengan sapu tangan atau sejenisnya. Adapun orang yang memakruhkannya beralasan bahwa sesungguhnya wudu itu akan ditimbang, saya katakan disebutkan dalam hadis bahwa setelah berwudu Nabi SAW pernah membalik jubahnya yang terbuat dari wol, kemudian mengelap anggota wudunya.
Pada bab setelah ini, kata beliau, cara mandi wajib diterangkan bahwasanya Maimunah membawakan sapu tangan untuk Nabi setelah beliau mandi. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara dalil kelompok atau sebagian ahlul ilm yang melarang seseorang menggunakan sapu tangan, handuk untuk mengelap air wudhunya adalah hadis Maimunah. Pada saat itu Maimunah datang membawakan membawakan handuk. Kemudian Nabi SAW ketika mandi wajib menolak handuk Maimunah. Kata Maimunah, "Ataituhu bil mindil." Saya mendatangi dengan membawa handuk. Faraddah Nabi SAW. Maka Nabi pun menolaknya. Maka sebagian ulama berpendapat dengan hadis ini mengatakan makruh seseorang ketika berwudu dilap wudunya itu dengan kain, dengan sapu tangan, ya. Tetapi kita katakan ini tidak makruh. Adapun perbuatan Nabi menolak handuk yang dibawa oleh Maimunah, maka tidak bisa dijadikan dalil tentang makruhnya seseorang melap air wudunya. Maka yang benar adalah tidak mengapa seseorang itu mengelap anggota badannya, entah itu dengan kain, entah itu dengan lap, ya, entah itu dengan sapu tangan, entah itu dengan tisu, maka tidak masalah, ya, tidak masalah. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang melarang dan juga tidak ada dalil yang memakruhkan. Adapun perbuatan Nabi ketika dibawakan handuk tidak bisa itu dijadikan dalil tentang makruhnya seseorang melap atau membersihkan, mengeringkan bekas air wudhunya. Wallahu taala alam. Taib. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya apa yang kita sampaikan. Kalau ada yang bertanya silahkan ya di sisa waktu yang ada. Tafadhol. Taib, online ada? Taib, online aja dulu. Biasanya di online yang banyak. Bismillah. Apakah benar bahwa ada pendapat ulama jika seorang wanita itu berparas tidak cantik, kemudian dia memakai cadar sehingga menjadi terlihat cantik dan membuat laki-laki terfitnah, maka dianjurkan tidak memakai cadar atau tidak usah ditutupi wajahnya? Syukron. Jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Pertama, itu tidak benar ya, bahwasanya wanita yang tidak cantik kemudian dia bercadar terlihat oleh cantik, nanti laki-laki terfitnah, maka lebih baik dia buka cadarnya kembali. Ya makanya tidak benar. Pertama, saya katakan zaman sekarang ini tidak ada wanita yang tidak cantik. Semua wanita itu cantik zaman sekarang ini. Dan semua wanita itu bisa memfitnah laki-laki. Ya. Apalagi dengan kemajuan kosmetik yang luar biasa, ya, yang khirang menjadi putih, ya. Bahkan ya tidak hanya putih saja, kulitnya bisa diubah-ubah menjadi merah, ya, menjadi kuning, ya. Maka wajah manusia sudah bisa diubah berbagai macam bentuk, ya. Sehingga tidak ada lagi istilah wanita tidak ada yang tidak cantik, semua wanita cantik. Tinggal duitnya aja lagi ada apa kedadak. Ya, kalau ada duit gampang, ya, semuanya bisa. Ya. Maka keliru pendapat yang mengatakan demikian. Hatta kemudian cantik tidak cantik itu sifatnya nisbi. Menurut orang cantik, menurut sebagian orang apa? Tidak cantik. Ya. Menurut orang mungkin, ya, wah wanita ini hitam, tidak cantik. Menurut yang lain tidak, malah hitam itu cantik katanya. Kenapa? Karena ya tidak ada ya putih-putih manis, yang ada hitam-hitam manis kata orang. Ada sebagian orang ketujuh demikian. Ya maka itu bukan alasan yang benar, ya bukan alasan yang benar untuk dia meninggalkan hijab syar'i, meninggalkan cadar. Karena walaupun dia berbuka, ada saja laki-laki terfitnah. Ya, karena wanita ya pasti tipe kalau setiap wanita tuh ada yang menginginkannya. Ada laki-laki senang wanita gemuk, ada laki-laki itu senang wanitanya kurus, ada laki-laki itu senang wanitanya berparas cantik. Ada laki-laki itu senang wanita itu berparas apa adanya. Ada laki-laki itu senang melihat wanita itu berparas bina kasihan, macam-macam. Ya, ada laki-laki itu senang wanita itu kulit putih, ada yang kulit hitam, maka macam-macam. Ya, dan orang macam-macam kesukaannya. Sehingga itu tidak benar. Saya tidak akan memfitnah laki-laki kalau saya tidak
bercadar. Belum tentu, bisa jadi Anda memfitnah banyak laki-laki. Oleh karenanya bukan alasan syar'i seseorang melakukan demikian. Kemudian yang kedua, kenapa bisa terfitnah laki-laki dengan dia bercadar? Masalahnya cadarnya tidak syar'i. Ya, cadarnya ketika cadarnya tidak syar'i, ya bisa jadi terfitnah orang. Ya bisa jadi terfitnah orang ketika dia tidak memakai cadar yang tidak syar'i. Memakai cadarnya, ya hidungnya hampir kelihatan, ya. Kemudian alisnya dikasih sesuatu apa macam, matanya dilantikkan, ya. Cadarnya mencelang, cadarnya kupu-kupu, ada yang belalang, ya, macam, sehingga banyak tertarik. Iya, dia yang membikin. Tapi kalau dia orang bercadar seperti biasa, ya, dia tutup ya cadarnya seperti biasa, maka insya Allah itu mengurangi fitnah, ya, mengurangi fitnah, ya. Dan laki-laki itu tabiatnya gitu. Orang bercadar aja terfitnah, apalagi tidak bercadar, bohong besar. Kalau orang tidak bercadar malah tidak terfitnah, bohong besar. Yang bercadar saja terfitnah laki-laki ini, apalagi tidak bercadar. Karena laki-laki ini sering konslet, kata saya, sering terfitnah. Wallahu taala a'lam. Ada lagi? Okay. Ustadz, saya lupa mandi wajib dan mengerjakan sholat Jumat dan sholat asar, dan baru ingat setelah selesai sholat asar. Pertanyaannya, apakah cukup mengulang sholat asar saja? Kalau dia lupa mandi wajib di waktu sholat Jumat dan sholat asar, dan ingatnya setelah sholat asar, maka dia ulang. Dia ulang sholat tersebut, ya. Dia mandi wajib, kemudian dia ulang sholat yang dia kelupaan tadi mandi wajib. Kalau 2 sholat dia kelupaan, 2 sholat itu diulang. Sholat Jumatnya dengan sholat asarnya. Kalau 3 sholat diulang. Wallahu taala a'lam. Ustadz, apakah muntahnya binatang atau hewan juga termasuk najis? Iya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Taib. Apakah muntahnya binatang juga termasuk najis? Iya, sama. Ya, kenapa? Karena kalau itu adalah kotoran hewan yang tidak boleh dimakan, ya, hewannya tidak boleh dimakan, maka kotorannya najis. Ya, contoh misalnya kucing. Kucing adalah hewan yang tidak boleh dimakan. Kotorannya adalah najis. Ketika kucing itu muntah, ya, maka muntahnya pun juga najis, ya. Tapi berbeda kalau seandainya hewan itu adalah hewan yang halal dimakan. Contoh ayam. Ya, ayam itu hewan yang halal dimakan. Maka kata para ulama, ayam hewan yang boleh dimakan, maka kotorannya tidak najis. Dia kotor tapi tidak najis. Maka berlaku di sini muntahnya pun juga tidak najis, ya, tidak najis. Tapi saya tidak tahu ayam bisa muntah. Mungkin kambing atau sapi misalnya. Maka kalau seandainya dia muntah, maka itu tidak najis. Karena kotorannya tidak najis, maka muntahnya pun juga tidak najis. Tapi hewan yang haram dimakan, ya tidak boleh dimakan seperti kucing dan semisalnya, maka kotorannya najis, maka muntahnya pun juga ikut najis. Wallahu taala alam. Ustadz, apakah termasuk bid'ah bila berwudu sebelum pergi keluar rumah? Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Maka ini ada perkara-perkara yang kita katakan disunahkan untuk berwudu dan kita jelaskan. Adapun tidak diketahui bahwasanya disunahkan berwudu ketika keluar rumah, makanya tidak ada. Kalau orang meyakini itu sebuah sunat, tentu ini bisa dihukumi bid'ah. Ya, bisa dihukumi bid'ah kalau orang berkeyakinan sunnah untuk berwudu ketika keluar rumah. Tapi kalau seandainya dia ingin ketika keluar rumah dalam kondisi suci, ya, biar nanti mudah, ya, untuk sholat dan semisalnya, tidak ada masalah. Kalau tujuannya demikian. Tapi kalau tujuannya untuk berkeyakinan disunnahkan berwudu ketika keluar rumah, maka ini tidak benar. Tidak ada dalil yang menjelaskan demikian. Kalau dia berkeyakinan itu bisa terjerumus ke dalam perbuatan yang tidak dianjurkan di dalam syariat Islam. Wallahu taala alam. Habis. Taib. Ibu-ibu ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita tutup. Nggak ada ya? Nggak ada. Taib. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda.
Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.